Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Erlin Dwi Cahyani M.Pharm. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Farmasi D3 Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2025 pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini yaitu mata kuliah Kimia Farmasi 1 dengan deskripsinya mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan struktur kimia obat dengan sifat fisika kimia serta aktivitas farmakologisnya. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 dan 2, yaitu menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, konsep anatomi fisiologi tubuh tumbuhan, mikrobiologi dan parasitologi, dan prinsip kimia, fisika, serta biokimia, dan menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan, distribusi, dan penanganan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan struktur dari senyawa obat dengan aktivitas farmakologisnya pada obat-obat golongan analgesik, antibiotik, obat susunan saraf, dan antihistamin. Materi kajian yang diberikan kepada mahasiswa yaitu ruang lingkup kimia farmasi, identifikasi senyawa obat, dan juga hubungan struktur dan aktivitas dari obat-obat golongan analgesik baik narkotika maupun non-narkotika, antibiotika, antihistamin 1 dan antihistamin 2, dan juga obat susunan saraf pusat yang termasuk obat sedatif dan hipnotik. Perkuliahan ini akan disampaikan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas, dan asinkronus dimanfaatkan melalui learning management system yaitu Edlink untuk mengumpulkan tugas dan juga untuk berdiskusi, melakukan evaluasi tugas yang diberikan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kelas adalah dengan melibatkan seluruh mahasiswa melalui student center learning. Jadi selain ceramah juga menggunakan small group discussion dan juga case study. Assessment untuk mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan yang dicapai oleh mahasiswa menggunakan tes objektif melalui quiz di Edlink, tugas-tugas melalui modul yang diberikan, dan presentasi dengan bobot nilai serta rubrik penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian mahasiswa terdiri dari 4 komponen, yaitu tugas kelompok dan individu sebesar 40%, soft skill meliputi disiplin, kehadiran dan juga keaktifan sebesar 10%, tes objektif sebesar 10%, dan juga ujian sebesar 40%. Ujian terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pengajaran saya di kelas pada pertemuan keempat, yaitu tentang analgesik narkotika. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Semangat sekali, seperti habis makan siang semua ini. Sudah, Bu. Sudah makan siang? Sudah. Sudah 2 kali, luar biasa ya. Semoga setelah makan siang jadi lebih semangat, bukan mengantuk ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu di mata kuliah Kimia Farmasi 1. Sebelum kita akan mulai kuliah, mari kita
sudah lengkap bisa dilihat di Edlink. Mungkin ada yang sudah membaca sekilas dan bisa menyampaikan materi hari ini. Kira-kira kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Belajar tentang struktur obat analgesik narkotik. Oke, tentang struktur obat analgesik narkotik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Rino. Dari materi yang sudah disebut kemarin, kita juga akan belajar mengenai hubungan struktur obat analgesik dan aktivitas. Oke, hari ini kita akan lebih khusus lagi belajar hubungan antara struktur analgesik narkotik dengan aktivitasnya. Analgesik itu artinya apa ya aktivitasnya? Artinya sebagai anti nyeri. Ya, jadi bagaimana aktivitasnya sebagai anti nyeri. Di sini ada gambar yang menarik ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Opium. Apa itu opium? Narkotika. Ya, salah satu masuk dalam golongan narkotika. Jadi memang semua obat yang kita konsumsi, kita layani ke pasien, asal usulnya itu adalah dari bahan alam sebetulnya. Perjalanannya itu seperti itu. Dari bahan alam ini punya khasiat tertentu. Kemudian oleh ilmuwan diambil senyawa aktifnya apa. Kalau sudah diambil senyawa aktifnya, strukturnya dilihat seperti apa dan ditiru menjadi obat sintetis. Karena kalau kita mengandalkan bahan alam, itu nanti produksinya kurang kebutuhannya untuk pasien. Jadi dibuat sintetis. Ini kita lanjutkan. Kita penting untuk mempelajari analgesik ini karena analgesik ini adalah salah satu obat yang paling banyak digunakan, dilayani dan penjualan tertinggi nomor 3 di Indonesia. Ya, karena itu Anda penting untuk mengetahui sebagai calon tenaga vokasi farmasi untuk nanti ketika melayani pasien Anda bisa memberikan edukasi yang tepat. Selain itu juga Anda ketika melayani resep berisi narkotika Anda akan lebih hati-hati karena obat narkotika ini salah satu efek sampingnya apa kira-kira? Menimbulkan ketergantungan. Ya, bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi Anda harus hati-hati sesuai dengan tagline kita bersama ya yang ada di seragam Anda yang Anda kenakan hari ini, yaitu kita harus punya patient oriented. Kita berorientasi pada kebutuhan pasien. Kemudian untuk analgesik ini sendiri ada dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah analgesik narkotika yang akan kita pelajari hari ini dengan analgesik non narkotika. Ada yang bisa menyebutkan contoh golongan yang masuk dalam golongan analgesik narkotika? Morfin. Oke, apa lagi? Paracetamol. Paracetamol betul termasuk narkotika? Oke, kalau paracetamol masuknya narkotika ya. Jadi contohnya tadi betul morfin, kemudian kodein, apa lagi? Heroin. Ya, jadi ini adalah analgesik yang masuk narkotika. Kalau yang non narkotika? Apa lagi? Ya, sampai ada lagi? Diclofenac, ibuprofen itu semua ya non narkotika. Yang membedakan itu adalah cara kerjanya. Kalau non narkotika itu bekerjanya di saraf-saraf perifer atau saraf tepi. Kalau narkotika itu bekerja langsung di saraf pusat. Karena itu kalau untuk narkotika biasanya digunakan untuk nyeri yang akut. Akut itu artinya nyerinya hebat saat itu juga. Misalnya untuk pasien-pasien dengan kanker, ya perawatan kanker. Kemudian pasien setelah operasi atau pasca operasi itu kan pasti nyerinya hebat. Kalau hanya diberi paracetamol kurang mampu, maka harus analgesik narkotik. Iya, jadi mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu, Oke, silakan ada pertanyaan. mengapa ada perbedaan dalam memberikan efek antara narkotika dan non narkotika? Efek pada analgesiknya ya. Jadi efeknya seperti tadi yang saya jelaskan. Kenapa efeknya kalau narkotika itu untuk nyeri yang hebat? Karena dia langsung
Kalau untuk yang non narkotika hanya untuk nyeri sedang, pusing, kemudian setelah jatuh itu hanya memar sedikit, bengkak sedikit, itu yang non narkotika. Ada lagi mungkin pertanyaan? Belum? Kalau belum saya lanjutkan. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa analgesia narkotika itu asal usulnya adalah dari tanaman namanya Papaver somniferum yang Anda kenal untuk menghasilkan opium, ya. Kenapa kok dinamakan opium? Karena dia berasal dari alkaloid opioid. Selain opioid ini dia juga mengandung alkaloid morfin, kemudian ada kodein, noskapin, dan juga papaver. Jadi sumbernya adalah tanaman ini. Nah ini berasal dari tanaman Papaver somniferum, getah keringnya dari gunung. Nah kita akan mulai mempelajari tentang strukturnya. Nah ini adalah struktur dari morfin, yaitu suatu senyawa induknya dari analgesik narkotika. Kita pelajari pelan-pelan ya supaya Anda bisa mengenali lebih dalam. Yang pertama adalah struktur dari morfin ini punya 5 cincin. Ingat-ingat ya, punya berapa cincin? 5 cincin. Cincin pertama disebut cincin A, kemudian cincin B, C, D, dan ini adalah cincin E. Untuk mengingatnya, untuk lebih mudah mengingat, kita kenali dulu ciri-ciri khas dari masing-masing cincin. Yang pertama, cincin A ini punya berapa ikatan rangkap? 3. Letaknya bagaimana? Selang-seling. Ya, ini adalah cincin yang punya 3 ikatan rangkap selang-seling atau disebut ikatan rangkap terkonjugasi. Ya. Kemudian kalau cincin B ini sama sekali tidak punya ikatan rangkap. Cincin C satu ikatan rangkap. Cincin D punya atom O. Ya, di dalamnya dia punya atom O. Ini disebut sebagai jembatan Leben. Kemudian ciri dari cincin E atau cincin piperidin ini, coba dilihat. Punya ya, punya atom N. Di sini disebut gugus N. Ini ya masing-masing ciri khasnya ya, supaya Anda lebih mudah mengingat. Nah, di dalam perkembangannya struktur ini, struktur obat yang disintesis ini bisa dimodifikasi atau diubah sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aktivitas analgesiknya tetap baik, tetap ada, tapi menurunkan efek samping dan efek ketergantungan. Karena kalau narkotik, morfin ini kan efek ketergantungannya sangat cepat. Nah, upayanya adalah dengan memodifikasi strukturnya. Kita pelajari dulu satu persatu dari cincin A terlebih dahulu. Baik, sebentar ya. Nah, ini adalah cincin A yang di sebelah atas ini. Mohon maaf, ini ada cincin A. Ya, cincin A ini mengikat gugus OH yang disebut gugus hidroksifenol. Nah, apa akibatnya kalau gugus hidroksifenol ini diganti dengan gugus yang lain? Akibatnya akan menyebabkan penurunan aktivitas analgesik secara dosis, baik itu secara eterifikasi maupun esterifikasi, akan menyebabkan penurunan aktivitas analgesik. Berikutnya kita ke cincin C. Nah, di cincin C ini
bisa tetap atau mungkin sedikit lebih besar, tapi tidak banyak berubah. Kalau yang diubah itu adalah pada cincin D, maka aktivitasnya ini akan menurun. Itu yang perlu Anda ingat-ingat. Kalau dari masing-masing struktur ini ada perubahan gugus fungsi, maka Anda bisa menilai bagaimana aktivitas analisisnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita ingat kembali ya. Jadi tadi yang bisa berubah adalah jika yang diganti OH pada cincin A. Menyebabkan apa? Kemudian gugus OH pada cincin C menyebabkan peningkatan aktivitas. Berikutnya kalau gugus E ini N-nya dihilangkan. Hilangkan aktivitas. Kalau ikatan rangka pada cincin C sama. Sedikit lebih. Kemudian kalau jembatan ethernya ini dibuka, dihilangkan. Jadi itu yang ada di dalam. Saya berikan contoh ya, seperti apa sih aplikasinya. Nah, cara mengerjakannya adalah Anda kenali dulu. Anda beri nama dulu masing-masing cincinnya. Tadi punya berapa cincin? 5. Cincin A yang mana? Ada yang bisa menunjukkan? Silakan. Ayo, silakan. Yang mana cincin A? Oke, itu cincin A ya. Cincin B? Yang mana cincin B tadi? Oke, silakan. Yang atas sendiri. Ini. Ya, betul. Itu cincin B. Ya, yang tidak punya ikatan rangka sama sekali. Cincin C. Silakan Ella. Ini ya. Cincin D? Oke, boleh. Oke, sekarang cincin E. Cincin E berarti yang punya? Ya, betul. Itu adalah masing-masing. Kalau sudah Anda beri nama masing-masing seperti ini, baru Anda perhatikan yang mana ya yang berubah, yang mana ini yang berubah? Itu harusnya gugus hidroksifenol, dia menjadi namanya ini adalah gugus metoksi. Ya, kalau berubah cincin A-nya, akibatnya apa? Aktivitas analgesiknya menurun. Betul. Ternyata ini adalah struktur dari kodein. Tahu kodein? Ya. Biasanya digunakan sebagai apa kalau dalam resep? Masih punya aktivitas sebagai anti nyeri, tapi tidak sebesar morfin. Selain itu dia juga punya aktivitas sebagai antitusif atau Sudah jelas sampai di sini cara untuk melihat perubahan struktur dan dampaknya terhadap aktivitas. Sudah? Kalau sudah, coba setelah ini Anda diskusikan bersama. Ada 3. Nah, ini saya berikan 3 contoh soal. Silakan Anda diskusikan. Dibagi kelasnya menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi bersama. Silakan. Baik, sudah didiskusikan? Sudah. Jawabannya saya minta nomor perwakilannya saja tadi dari yang sudah diskusi. Ada yang mau mengerjakan nomor 1? Nanti dijelaskan ke temannya ya, seperti apa perubahannya. Yang pertama cincinnya dulu yang mana, kemudian perubahannya seperti apa dan akibatnya apa. Silakan, ada yang mau nomor 1? Saya ya, silakan. Baik, jadi pada skala ini perubahannya terjadi pada cincin A. Diberi nama dulu cincinnya. Yang ini cincin A, ini cincin B, cincin C, cincin D, dan cincin E. Ya. Perubahannya terdapat pada cincin A. Cincin A ini gugus hidroksifenolnya atau OH-nya berubah menjadi H5C2O. Nah, akibatnya aktivitas analgesiknya pun menurun. Oke, aktivitas analgesiknya menurun. Semua setuju? Setuju. Ya, terima kasih Mbak Isya. Sekarang
Nama dari struktur ini disebut sebagai etil morfin. Sekarang kita ke soal nomor 2. Silakan, siapa yang mau mewakili? Silakan Nabila. Tunjukkan ke teman-temannya. Untuk pembahasan nomor 2 di sini ada cincinnya ada di nomor A, ada di A, dan ini B, ini C, ini D, dan ini yang E. Kemudian untuk modifikasi pada bubus hidroksi alkoholnya ada di C, yang C ya Bu ya. Termasuk eterifikasi sehingga dapat meningkatkan senyawa aktivitas analgezik. Untuk nama senyawanya hidrofobik. Oke, lengkap dengan nama senyawanya ini ya, sudah dicari tahu nama senyawanya. Ya, ini adalah yang berubah kalau tadi cincin A, sekarang berubah di cincin C. Jadi namanya tadi meningkat, ya aktivitasnya meningkat 5 kalinya daripada morfin. Jadi analgesiknya lebih kuat daripada morfin. Namanya adalah hidrofobik. Soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir yang didiskusikan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Kesia. Silakan dijelaskan pertanyaannya. Oke, baik, dari soal nomor 3 ini, yang pertama ini kita menentukan cincinnya dulu. Yang ini cincin A, cincin B, C, D, dan yang di sini E. Jadi dari soal yang nomor 3 yang mengalami perubahan itu yaitu di cincin C. Yang mengalami perubahan itu di cincin C, sehingga meningkatkan aktivitas toksisitasnya dan analgesiknya. Dan namanya itu adalah asetil morfin. Oke, dicari juga namanya ini ya. Dan kelompoknya, betul ya? Yang mengalami modifikasi sama dengan soal nomor 2 tadi ini adalah di cincin C. Jadi mengalami peningkatan aktivitas. Namanya adalah asetil morfin karena ini namanya adalah bubus asetil. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh, oke, silakan, Erin. Apakah dalam suatu obat itu komposisinya boleh terdapat analgesik non narkotik dan analgesik narkotik? Oke, sekaligus. Ya, jadi boleh ya ada sediaan kombinasi antara analgesik narkotik dengan analgesik non narkotik. Kalau analgesik narkotiknya nanti dikombinasi sebagai dia kalau untuk mengatasi nyeri akut, sedangkan untuk dosis pemeliharaannya supaya nyerinya tidak terulang lagi dikombinasi dengan yang non narkotik. Salah satu contoh obatnya yang mengandung kodein dan paracetamol disebut sebagai kodita. Ada sediaannya. Ya, tapi masuknya tetap ke golongan narkotika. Jadi nanti kalau Anda menyimpan di apotek, puskesmas dan sarana pelayanan farmasian harus disimpan di lemari khusus narkotika. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ada lagi yang mungkin belum jelas mau ditanyakan? Mau didiskusikan bersama? Sudah? Sudah jelas untuk materi hari ini? Oke, kira-kira hari ini apa yang ingin Anda peroleh atau kesimpulan dari materi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya Oke, silakan Caroline. Saya sih menambahkan kesimpulan Ya. untuk aktivitas analgesik dan toksisitas analgesik narkotik dapat dipengaruhi oleh strukturnya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Elvira. Jadi perubahan struktur bertujuan untuk mendapatkan aktivitas analgesik yang baik dengan meminimalkan efek terhadap organ. Ya, kita sudah yang kita pelajari ya. Hari ini kita belajar tentang pengaruh struktur terhadap aktivitas analgesiknya. Untuk apa strukturnya itu dimodifikasi, diubah supaya mendapatkan aktivitas analgesik yang baik, tapi dengan efek samping dan efek ketergantungan yang minimal. Itu ya untuk kesimpulan hari ini. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, untuk materi minggu depan, hari ini kita sudah bahas tentang analgesik narkotika. Minggu depan kita akan membahas temannya. Apa kira-kira? Narkotika. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang analgesik non narkotika. Kita akan melihat beda strukturnya dengan analgesik narkotika. Baik, jika sudah tidak
ada yang ditanyakan kuliah hari ini? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan ya. Untuk tugasnya hari ini, maaf ya, tidak apa-apa. Tugasnya sudah ada di modul yang Anda punya, nanti silahkan dikerjakan dan diupload di Edlink seperti biasa ya, dalam bentuk PDF. Nanti kita akan diskusi bersama di Edlink LMS kita. Oke, baik, terima kasih untuk semua kerjasamanya pada siang hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk Anda dan tetap kita semua harus spesial. Selamat siang. Demikian sekilas video pengajaran saya di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran tentang dharma pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim penilai dan panitia Serdos 2025, kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti, Kemdikti Saintek Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari rekan sejawat saya, para mahasiswa, dan juga segenap tim yang telah membantu dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.